Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait domain afektif. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya Ulia Asmaul Husna dengan NIM 230204061. Perkenalkan, nama saya Irakia Ainul Usma. Saya dari kelas Pendidikan Biologi B 2020 NIM 2003020404050. Saya Abdurrahman Asalimi, NIM 046. Nama saya Febiana dari kelas PBB 2020. Saya mahasiswa MBKM dari Universitas Jember. Berbicara mengenai domain afektif, kita pasti bertanya-tanya, apa sih afektif itu? Jadi, istilah ranah afektif dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ranah yang berarti bagian atau satuan perilaku manusia. Dan afektif berarti berkenaan dengan perasaan. Jadi, ranah afektif merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah affective domain. Menurut Anita E. Woolfolk, the affective domain is emotional objective. Maksudnya, ranah afektif merupakan tujuan-tujuan yang berkenaan dengan kondisi emosi seseorang. Dalam hal ini, ranah afektif dimaksudkan untuk menggugah emosi siswa agar ikut berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Domain afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik moral yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat. Domain afektif ini tingkatannya sederhana sampai kompleks dengan kualitasnya tetap secara internal pada karakter dan suara hati. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan sikap domain afektif siswa, yaitu bergabung dengan kelompok studi, berpartisipasi aktif dalam kelompok studi, membaca dan mendapatkan koleksi spesimen, mengunjungi museum atau kebun binatang, mendesain eksperimen ilmu, menguji buletin, mengkonsultasikan sumber lain, menyediakan waktu untuk kerja di laboratorium di luar kelas, mengulang eksperimen, memperbaiki eksperimen, dan menanyakan semua hal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tingkatan kategori domain afektif. Nah, di mana kita tahu bahwa domain afektif ini menurut Katwo itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada receiving, responding, valuing, organization, dan karakteristik on by a value complex. Di dalam receiving, kita tahu bahwa receiving itu merupakan upaya stimulus dari luar yang diberikan kepada siswa. Nah, di dalam receiving ini itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu kesadaran, kesediaan, dan juga kontrol. Nah, yang pertama itu ada kesadaran, di mana siswa itu harus menunjukkan perhatian pada stimul. Kecakapan yang diukur itu seperti siswa sadar akan sesuatu, apakah dia sadar keberadaan beberapa orang, fenomena, peristiwa, ataupun kondisi. Nah, yang kedua ada kesediaan menerima, di mana siswa itu menjelaskan posisi di mana siswa dapat membedakan stimuli dari yang lain. Yang ketiga ada mengontrol atau memilih perhatian, di mana siswa itu mencari stimuli. Contohnya menguji dengan aktivitas dan siswa memilih aktivitas yang disuka. Seperti contoh ya, siswa mau mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan media pembelajaran dengan melibatkan perasaan, antusiasme, dan juga semangat belajar yang tinggi. Yang kedua ada responding. Nah, kita apa sih responding itu? Nah, responding itu merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Nah, dari responding ini juga dibagi menjadi 3, yaitu persetujuan, kesediaan menjawab, dan juga kepuasan menjawab. Nah,
Apa sih responding persetujuan itu? Tingkah laku yang diukur seperti apakah siswa ingin atau menunjukkan bermacam tingkah laku untuk merespon stimulus. Nah, gitu. Yang kedua ada kesediaan menjawab. Jawaban dari siswa terus meningkat karena dorongan dalam dirinya. Tingkah laku yang diukur yaitu seperti tingkah laku berproses dari pilihan atau dari pengaruh luar dengan menayangkan kepada siswa tentang alasan terhadap tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga ada kepuasan menjawab, di mana siswa itu menjawab menyangkut emosinya. Nah, tingkah laku yang diukur itu seperti apakah perasaan puas atau reaksi emosi positif menyertai tingkah laku siswa. Nah, apa sih contoh dari responding yang dilakukan oleh siswa? Nah, contohnya itu adalah menanggapi, menyimak, bertanya, dan berempati pada saat proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tingkatan ketiga, valuing. Nah, valuing ini terdiri dari tiga tingkatan juga. Yang pertama ada acceptance of a value, yaitu penerimaan suatu nilai, yang kedua pemilihan suatu nilai, dan juga yang ketiga bertanggung jawab untuk mengingat diri. Nah, aspek afektif ini mencakup minat, sikap, apresiasi, nilai, dan penyesuaian. Pada taraf ini, siswa sudah menghayati nilai-nilai tertentu. Hal ini terlihat pada perilaku siswa mulai dari penerimaan sebuah nilai, latar belakang, ataupun pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada taraf ini tingkah laku siswa itu sangat konsisten dan tetap sehingga dapat memiliki keyakinan tertentu, kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu dan sesuai dengan penilaian itu. Nah, valuing ini merupakan tingkat afektif yang lebih tinggi daripada receiving maupun responding. Nah, dalam kaitannya dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini itu tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka juga berkemampuan untuk menilai konsep ataupun fenomena yang terjadi. 4. Organization terdiri dari 1. Conceptualization of a value, konseptualisasi suatu nilai, dan 2. Organization of a value system, atau pengorganisasian suatu sistem nilai. Aspek afektif, sikap, nilai, dan penyesuaian. Tingkatan ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan konflik di antara nilai-nilai itu, dan mulai membentuk suatu sistem nilai yang konsisten secara internal. Tujuan domain ini mengacu pada penyatuan nilai. Dalam tujuan domain ini nantinya akan mencakup tingkah laku yang tercermin pada peserta didik. Individu yang sudah sampai pada tahap ini memiliki kemampuan membentuk sebuah sistem nilai maupun budaya organisasi di tengah perbedaan. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah merancang, mengatur, menaati, mematuhi, menghubungkan, dan lain sebagainya. 5. Characterization by a value complex. Karakterisasi merupakan kemampuan mengendalikan perilaku sesuai dengan norma yang dianut. Salah satu contoh yang paling mudah adalah seseorang menunjukkan sikap kooperatif saat harus bekerja dalam sebuah kelompok. Tujuan domain afektif ini mengacu pada karakter dan daya hidup seseorang. Nilai-nilai berkembang secara teratur sehingga tingkah laku akan menjadi lebih konsisten dan lebih mudah untuk diperkirakan. Tujuan dari kategori ini berhubungan dengan keteraturan pribadi, sosial, dan jiwa. Terdiri dari generalized set, perangkat yang tergeneralisasi, dan karakterisasi. Aspek afektif, penyesuaian. Pada taraf ini disebut sebagai tahap internalisasi suatu sistem nilai setelah terbentuk dalam diri individu dan mengontrol tingkah lakunya dalam waktu yang lama, sehingga membentuk karakteristik, pola, atau pandangan hidup. Dengan melihat klasifikasi ranah afektif di atas, maka akan tampak bahwa aspek-aspek afektif satu sama lain dapat terjadi dalam proses yang sama, sehingga untuk mengetahui aspek-aspek lainnya berlandaskan pada proses yang sama pula. Sebagai contoh konkret, aspek penyesuaian ternyata dapat muncul pada setiap proses. Penilaian afektif
Penilaian merupakan metode terukur yang digunakan untuk memberikan nilai akhir pada seseorang. Selama ini, kegiatan penilaian hanya fokus di ranah kognitif. Akibatnya, banyak peserta didik yang lulus sekolah dengan predikat memuaskan, namun minim akhlak yang baik. Mengingat penilaian afektif terfokus pada sikap dan nilai, maka penilaian ini tidak bisa dilakukan hanya dengan tes. Penilaian bisa dilakukan secara efektif melalui non-tes. Adapun penilaian non-tes bisa dilakukan sebagai berikut. 1. Observasi. Kegiatan observasi bisa dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk menguatkan hasil observasi, guru bisa membuat lembar observasi, baik secara terbuka maupun tertutup. 2. Jurnal. Jurnal merupakan suatu bentuk penilaian yang cukup efektif karena bisa mencatat sikap dan perilaku peserta didik dalam waktu 1 semester. Catatan perilaku yang dituliskan bisa berupa catatan baik dan juga catatan buruk. 3. Penilaian antar teman. Penilaian satu ini membutuhkan objektivitas yang tinggi. Artinya, pendapat setiap teman harus benar-benar objektif. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian yang di dalamnya memuat butir pernyataan. Sikap positif. 4. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan penilaian internal diri peserta didik masing-masing. Penilaian bisa dilakukan dengan mendeskripsikan kelebihan, kekurangan diri, serta menyebutkan kesuksesan apa saja yang pernah dicapai. Selanjutnya ada aspek domain afektif. Berdasarkan pendapat Gradwell tersebut, dapat dipahami bahwa ranah afektif terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama minat atau interest. Minat atau interest adalah gejala psikis yang berkaitan dengan objek, atau dari pengertian tersebut, apabila seseorang senang terhadap objek atau aktivitas tertentu, maka ia akan mempunyai minat yang besar terhadap objek itu. Sebagai contoh, apabila siswa senang dengan pelajaran sejarah Islam, maka ia akan menaruh minat yang besar terhadap pelajaran tersebut, misalnya dengan memperhatikan pelajaran tersebut dengan baik, banyak membaca buku-buku sejarah Islam, senang bertanya kepada guru tentang pelajaran itu, dan sebagainya. Jadi, minat merupakan faktor pendorong individu untuk melaksanakan usahanya. Yang kedua ada sikap atau attitude. Sikap merupakan kecenderungan untuk merespon sesuatu, baik individu, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya dengan tata cara tertentu. Dalam proses belajar mengajar terlihat adanya sikap siswa seperti kemauannya untuk menerima pelajaran dari guru, perhatiannya terhadap apa yang dijelaskan oleh guru, penghargaannya terhadap guru. Jadi, sikap akan memberikan arah kepada individu untuk melakukan perbuatan yang positif ataupun negatif. Selanjutnya ada nilai atau value, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Andes H.M. Habib Toha dalam buku Kapital Selekta Pendidikan Islam. Sidi Ghazalba mengartikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Dari kedua pengertian nilai tersebut, dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, siswa mampu menghayati sebuah fenomena sehingga ia dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk, dan mana yang lebih penting dalam hidup. Lalu ada apresiasi. Apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap suatu benda, baik abstrak maupun konkret, yang memiliki nilai luhur dan umumnya dikaitkan dengan karya seni. Menurut Chaplin yang dikutip oleh Muhyiddin Syah, apresiasi berarti suatu pertimbangan atau judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam proses belajar mengajar, apresiasi dapat dilihat dari perilaku siswa menghargai guru dan teman, menghargai waktu belajar, dan tahu hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Akhir yaitu penyesuaian atau adjustment. Penyesuaian merupakan aspek afektif yang mengontrol perilaku siswa sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertanam dalam dirinya. Jadi, adjustment dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu kemampuan membuat rencana dan mengatur respon-respon sedemikian rupa sehingga dapat menguasai atau menanggapi segala macam konflik atau masalah. Sebagai contoh, siswa melakukan latihan diri dalam memecahkan masalah berdasarkan konsep bahan yang telah diperolehnya atau menggunakannya dalam praktek kehidupannya. Baik, cukup sekian penjelasan terkait domain afektif dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.